Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Nelsul Izzah dengan NIM G0025208 dari kelompok B8. Di sini akan menjelaskan mengenai laporan praktikum yang sudah dijelaskan di blok 2.2 ini, yaitu mengenai kardiovaskuler. Jadi untuk laporan yang pertama di sini ada jelaskan mengenai sirkulasi fetal, kemudian jelaskan juga salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah kelahiran, dan yang ketiga ada jelaskan vaskularisasi arteri dan vena pada jantung. Untuk yang bagian A terlebih dahulu, yaitu mengenai fetal circulation. Jadi untuk di fetal circulation ini sendiri, dia adalah sirkulasi darah dari saat masa prenatal atau saat sebelum lahir. Jadi sirkulasi darah itu dimulai dari plasenta, kemudian ke vena umbilicalis yang di bagian sini, kemudian vena umbilicalis ini kaya akan oksigen, kemudian nanti akan berlanjut ke ductus venosus. Nah, di ductus venosus ini nanti saat kelahiran atau postnatal nanti dia akan berobliterasi menjadi ductus berobliterasi jadi hilang. Jadi dia akan menjadi suatu struktur yang tertutup seperti itu. Kemudian akan berlanjut ke vena porta, hepatica, ke liver, kemudian ke atrium yang dextra atau yang kanan, kemudian ke foramen ovale, sepertiganya ke ventriculus cordis dexter yang mengalirkan darah ke pulmonal, kemudian akan ke atrium sinistra dan berlanjut ke ventriculus cordis yang sinister, kemudian ke aorta, kemudian ke sistemik seluruh tubuh, dan kembali ke jantung melalui vena cava superior dan inferior yang di bagian sini, kemudian ke atrium dextra, dan dilanjutkan ke ventriculus cordis dexter, dan kemudian ke truncus pulmonalis, masuk ke ductus arteriosus yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian akan berlanjut ke aorta descendens yang turun, kemudian berlanjut ke arteri iliaca communis, kemudian ke arteri umbilicalis, dan ke plasenta kembali. Oke, jadi di sini ada yang fetal circulation. Jadi dia ini masih ada ductus venosus, kemudian ada ductus arteriosus dan foramen ovalenya. Namun saat udah postnatal, sirkulasinya yang ductus venosus, foramen ovale, dan ductus arteriosus ini sudah menghilang, digantikan oleh suatu ligamentum. Kalau untuk yang ductus venosus, dia itu digantikan oleh ligamentum venosum. Kemudian untuk yang foramen ovale akan obliterasi menjadi fossa ovale, dan untuk ductus arteriosus dia akan berobliterasi menjadi ligamentum arteriosum. Oke. Kemudian untuk yang B, di sini ada gangguan penutupan dari struktur fetal. Jadi untuk struktur fetal sendiri yang tadi ada penutupan atau obliterasi itu kan ada 3. Ada ductus arteriosus, kemudian foramen ovale, dan ductus venosus. Nah, yang saya akan bahas kali ini salah satu gangguannya yaitu ada gangguan yang dinamakan patent foramen ovale atau foramen ovalenya tidak berobliterasi dengan sempurna sehingga tidak ada terbentuknya fossa ovale. Jadi nanti darah dari atrium kanan itu bisa mengalir ke atrium kiri, begitupun sebaliknya. Yang seharusnya darah itu hanya mengalir dari atrium kiri ke kanan saja. Oke. Kemudian ada juga patent ductus arteriosus yang ini. Jadi ductus arteriosusnya tidak berobliterasi atau tidak menutup menjadi ligamentum arteriosum yang seharusnya menutup, sehingga aliran darah dari aorta atau arkus aorta ini tidak balik lagi ke paru-paru. Jadi dia akan disalurkan ke seluruh tubuh, sistemik seluruh tubuh. Oke. Nah, di sini ada perbedaan dari foramen ovale dan ductus arteriosus. Untuk patennya, kalau lokasinya si foramen ovale ini dia ada di sekat antara serambi kiri dan kanan jantung. Jadi atrium kanan dan kirinya itu atau atrium sinister dan dexternya tidak ada penghalangnya. Jadi darah itu bisa masuk ke atrium kanan maupun ke atrium kiri. Untuk lokasi dari
PDA itu ada di saluran antara aorta dan arteri pulmonalis. Nah, ini yang tadi yang PFO dia itu tidak terbentuknya fossa ovalis sehingga tidak terbentuk sekat. Kalau yang PDA dia tidak terbentuk ligamentum arteriosum. Oke, untuk gejalanya yang PFO ini seringnya tanpa gejala. Namun pada dewasa risiko migrain atau stroke itu mungkin ada. Kemudian untuk dari PDA dia itu napasnya cepat, kemudian lelah saat menyusui dan gangguan pertumbuhan pada bayi. Untuk penanganannya sendiri, yang patent foramen oval ini dia biasanya itu melalui observasi terlebih dahulu. Nah, jika ada risiko stroke maka akan dilakukan penutupan via kateter atau PFO occluder seperti Kemudian untuk yang PDA penanganannya itu diberi obat atau berupa ibuprofen atau indometasin pada bayi prematur. Nah, jika menetap dilakukan ligasi atau pengikatan pada ductus arteriosusnya. Kemudian lanjut ke C, yaitu vaskularisasi arteri dan vena pada jantung. Untuk yang arteri terlebih dahulu, untuk yang arteri ini jadi dimulai dari aorta ascendens yang naik ke atas, kemudian dia akan menutrisi. Jadi untuk jantungnya itu bekerja itu di koronaria dextra sama sinistra akan bercabang. Kemudian koronaria dextra dia akan bercabang lagi jadi ramus nodus SA yang ke depan sini. Di sini ada ramus nodus yang nodus SA atau sinoatrial untuk nodus di bagian sini. Kemudian akan ada yang juga ke ramus marginalis yang dextra yang di bagian sini. Jadi berjalan ke bawah sini. Kemudian ada ramus interventricularis atau posteriores yang di sebelah sini. Yang di bagian posteriornya. Kemudian yang untuk koronaria sinistra dia ada yang LAD atau yang di bagian sini, yang anterior. Kemudian akan bercabang menjadi rami laterales yang di bagian sini. Kemudian cabang keduanya itu ramus circumflex atau yang di bagian atas mengelilingi bagian atas jantungnya, yang akan bercabang menjadi ramus marginalis sinistra yang ada di belakang atau di posteriornya. Sekarang untuk yang vena, jadi kebanyakan vasa venosa pada kor atau jantung itu akan bermuara pada sinus coronarius yang akan menuju ke atrium dextrum. Di sini ada vena cardiaca magna yang ini, kemudian ada vena cardiaca parva yang di sebelah sini, kemudian ada vena cardiaca media yang di bagian sini, yang di tengah, yang berbarengan dengan LAD. Kemudian ada vena cardiaca posterior. Nah, kalau yang vena cordis minime akan bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum cavarum. Kemudian lanjut ke laporan kedua. Di sini ada jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Kemudian sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara drenase masing-masing sinus. Dan yang ketiga, jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Yang pertama mengenai sinus-sinus paranasalis. Jadi sinus-sinus di paranasalis itu yang pertama ada sinus maxillaris atau antrum higmori, kemudian ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis yang di bagian sini, yang ini frontal. Kemudian yang maksimal itu di bagian pipi yang paling besar. Kemudian ada sinus sphenoidalis yang di bagian biru ini. Untuk letak dan fungsinya secara detail, di sini untuk yang sinus maxillaris, karena dia di maksila berarti dia terletaknya di bawah rongga mata, menempati sebagian besar area tulang pipi atau maksila, di os maksila. Kemudian fungsinya itu untuk karena dia sinus terbesar juga, jadi berfungsinya untuk meresonansi suara dan juga melembabkan udara yang dihirup serta meringankan beban tulang wajah bagian tengah. Kemudian untuk sinus frontalis, dia terletak di bagian dahi, di daerah dahi dan tepat di atas pangkal hidung dan di atas alis. Untuk fungsinya, dia berperan dalam produksi mukus untuk menjaga kelembapan hidung dan melindungi struktur otak di belakangnya dari trauma fisik dengan bertindak sebagai buffer atau penyangga dari pH. Kemudian yang ketiga ada sinus ethmoidalis yang bagian biru ini, dia
yang paling kecil terletaknya di antara kedua mata, terdiri dari rongga-rongga kecil seperti sarang-sarang lebah. Kemudian dia fungsinya untuk membantu menyaring udara melalui turbulensi kecil di dalam sel-selnya, atau yang dinamakan selule, dan memisahkan rongga hidung dari rongga mata serta otak. Kemudian yang terakhir ada sinus sphenoidalis. Yang di bagian ini dia letaknya, kalau untuk yang dari anterior tidak terlihat, sehingga dia tuh letaknya akan agak ke dalam atau di belakang sinus ethmoid dan di bawah kelenjar pituitary atau hipofisis. Kemudian fungsinya untuk memberikan perlindungan bagi struktur saraf penting di dasar tengkorak seperti saraf optik dan membantu meringankan berat tengkorak bagian belakang. Oke, lanjut. Di sini ada meatus nasi dan muara dari sinus paranasalis. Yang pertama ada recessus sphenoethmoidal. Dia ini adalah muara dari sinus sphenoidalis yang di sini. Jadi akan bermuara ke recessus sphenoethmoidal. Oke, kemudian di sini ada meatus nasi superior atau yang di bagian sini. Nah, di meatus nasi superior ini terdapat muara dari selulae ethmoidalis yang posterior. Kemudian untuk yang meatus nasi media atau yang di sini, dia itu nanti akan terdapat bangunan yang dinamakan bula ethmoidalis. Bula ethmoidalis itu yang ini. Jadi di bagian bula itu dia nanti akan berbentuk seperti kubah, yang dimana di situ ada muara dari selulae ethmoidalis yang media. Kemudian di situ juga ada hiatus semilunaris yang ini. Yang di bagian sini, hiatus semilunaris, dia itu adalah suatu saluran melengkung gitu yang ada di bagian bawah bula ethmoidalis, yang dimana merupakan muara dari sinus maxillaris. Kemudian ada infundibulum yang di bagian sini, infundibulum ethmoidale. Nah, di ujung anterior hiatus semilunaris, letaknya di ujung anterior hiatus semilunaris. Nah, sinus frontalis dan selulae ethmoidalis anterior bermuara di infundibulum ini setelah melewati ductus frontonasalis. Kemudian ada processus uncinatus. Nah, ini adalah batas bawah dari hiatus semilunaris. Kemudian ada meatus nasi yang inferior atau yang bagian bawah. Dia ini ada muara dari ductus nasolacrimalis atau ductus nasolacrimalis ini adalah ductus yang mengalirkan air mata dari saccus conjunctivalis oculi. Oke. Jadi kalau misal orang lagi nangis, nanti biasanya kan ada ingus gitu di bagian hidungnya. Nah, itu adalah cairannya dari ductus nasolacrimalis ini. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada mengapa sinusitis itu terjadi paling sering pada pada bagian sinus maxillaris. Jadi sinusitis itu sebelumnya adalah suatu peradangan pada sinus yang keempat sinus ini yang terjadi karena alergi atau infeksi virus, bakteri maupun jamur. Nah, sinusitis ini bisa terjadi pada salah satu dari keempat sinus yang tadi, yang ada yang di sini contohnya ada frontal sinus, kemudian ada ethmoid sinus, ada maxillary sinus dan sphenoid sinus, tergantung pada letak-letaknya. Namun kasus yang sering terjadi itu sinusitis terjadi pada maxillaris. Karena apa? Di sini karena yang pertama ada faktor dari gravitasi. Jadi di sini ada penumpukan cairan gitu di sinus maxillarisnya. Jadi ini adalah lokasi yang paling sering. Yang pertama ada gravitasi. Nah, harusnya drainase itu dia dari atas ke bawah. Namun karena maxillaris tempatnya ada di bawah dari muara sinusnya, maka drainasenya akan melawan dari gravitasi, sehingga akan lebih memungkinkan faktor resikonya tinggi karena letak lubang ostiumnya itu di bagian atas sinus. Kemudian untuk ukurannya, karena maxillaris ini dia rongga terbesar, sehingga akan lebih banyak area yang bisa terinfeksi oleh tadi ada virus, jamur maupun bakteri. Kemudian untuk gigi, ada juga infeksi dari gigi geraham atas yang dapat menembus ke dasar sinus maxillaris secara langsung. Jadi itu akan mempermudah dari sinusitis sendiri. Kemudian untuk sirkulasinya, karena letaknya maxillaris ini di jalur persimpangan hidung yang sangat sempit dan mudah tersumbat saat flu atau alergi, jadi memungkinkan untuk resiko sinusitis itu lebih besar. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan praktikum laporan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.